أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad kama tadu. Kepada Bapak Ibu Angkatan Muda PCM Karantina Surabaya yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan pada Allah yang mana pada siang hari ini senantiasa panas kita masih diberi kesempatan untuk silaturahmi di pimpinan ranting Muhammadiyah Gading. Untuk yang keduanya, sholawat dan salam terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada semua keluarga, semua pengikutnya nanti sampai yang berakhir. Amin. Bapak Ibu Angkatan Muda PCM Karangpilang yang kami hormati, kami di sini sedikit akan menyampaikan berkenaan dengan pimpinan ranting Muhammadiyah Gading. Semoga nanti ini bisa menjadi inspirasi ataupun nanti saran buat kami untuk tambah semangat dalam menggerakkan dakwah Muhammadiyah di ranting Gading. Kemudian sebelum kita awali sedikit pengantar bahwa Muhammadiyah itu kalau secara organisasi pusatnya pasti di pimpinan pusat Muhammadiyah. Kantor pusatnya entah itu yang di kantor Jogja maupun di Jakarta. Tapi kalau Muhammadiyah sebagai gerakan, maka kunci wajahnya Muhammadiyah pusatnya itu ada di cabang dan ranting. Cocok model. Cocok ya. Ini memang betul-betul pesan dari Buya Hamka, jadi seperti itu. Itu memang Muhammadiyah. Kalau delok Muhammadiyah gerakan ya deloknya ranting dan cabang. Seandainya cabang dan ranting Muhammadiyahnya mati, secara gerakan dakwah itu ya mati Muhammadiyah. Walaupun pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah itu jaya dengan berbagai amal usahanya. Ngerti nggih? Ya. Untuk itu uniknya di cabang maupun ranting itu akan menjadi tombak dan tomboknya suatu gerakan Muhammadiyah. Mungkin di daerah ke atas orangnya istilah kampus tombok, tapi kalau di ranting dan cabang banyak tomboknya. Ya, banyak tomboknya. Sini-sini ngumpulke bantingan seperti itu. Nah, pengurusnya kabeh ikhlas duwe orang masalah. Yang nganti pengurusnya pas-pasan dienggo bayar sekolah wae kembang kumpis yang kon ndak dino bantingan ya ini menjadi problem buat kita semuanya. Nah, untuk itu monggo ini kita cabang ranting itu seperti apa? Cabang ranting itu adalah suatu tingkatan perserikatan Muhammadiyah yang ada di akar rumput. Karena cabang ranting itu pasti memulai jamaah. Kan ngoten. Kalau pusat wilayah daerah itu tidak punya jamaah. Yang punya jamaah cabang dan ranting. Itu langsung di akar rumput. Untuk itu ini sangat menjadi prioritas kita, apalagi Bapak Ibu yang berkecimpung di PCM Karangpilang dengan 4 ranting kalau tidak salah. 4 ranting itu monggo nanti sama-sama kita bergerak di masing-masing daerah di Karangpilang maupun di Gading sini. Kemudian ranting itu apa, cabang itu apa, Bapak Ibu bisa dilihat di ADART karena Muhammadiyah itu suatu gerakan yang tertib organisasi dari berdiri sampai sekarang itu dokumen ada semuanya. Cabang ranting itu apa bisa dilihat di ADART pasal 5 dan 6 ataupun nanti di SKPP nomor 88 tahun 2001. Itu cabang ranting harus memiliki 5. Nanti kalau 5 ini dimiliki semua, itu nanti cabang rantingnya itu pasti hijau. Nah, itu masih akan hijau. Itu nanti yang pertama adalah legalitas. Alhamdulillah ini PCM Karangpilang sudah
muscap, jadi otomatis ada legalitas. Nanti ada SK penetapan lagi ataupun SK pengukuhan. Kemudian dari SDM itu kalau ranting itu ada 15 orang. Jadi nanti kalau satu bis itu katakan 60 orang, berarti bisa mendirikan berapa ranting? Banyak yaitu jadi 15 orang kumpul-kumpul bla 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 bla, kemudian usul ke cabang, akhirnya bisa mendirikan ranting. Dan juga kalau cabang itu sudah ada 3 ranting bisa mendirikan cabang. Itu dari segi SDM. Kemudian dari segi fungsi, cabang dan ranting itu harus menjadi tempat pembinaan dan pendayagunaan anggota beserta utuh. Kemudian yang keempat adalah tugas ini yang harus dilaksanakan. Ini nanti mendatangkan hidup dan tidaknya gerakan dakwah. Tugasnya adalah nanti mengadakan pengajian, pelatihan untuk anggota, dan umum rutin minimal 1 bulan sekali. Ini rutin, jadi ada rutinitas. Kemudian yang kelima adalah aset. Aset itu kalau ranting itu harus ada masjid musola, bukan masjid musolanya Pak, tapi harus ada jamaahnya. Kemudian nanti kalau cabang itu ditambah gedung dakwah ataupun kantor ataupun nanti aum, dan plus harus ada kop mubalik. Ini nanti yang harus ada di suatu cabang dan ranting, karena ini data mungkin dari PCM Karangpilang sudah ngisi sicara sicara sistem cabang LPCR daerah, ini biasanya nanti yang ngisi dari daerah. Nah, datanya dari ranting. Nah, itu tadi kok sempat ini di sicaranya Karangpilang masih kosong. Oke, jadi nanti monggo ini setelah di sini di secara administrasi nanti monggo dikompleti, karena nanti kami lihat itu di secara itu yang paling simpel saja ketua sekretaris kontak personnya belum ada. Nah ini harus jadi harus ada nanti ini bisa menjadi komunikasi Muhammadiyah se-Indonesia. Jadi di LPCR minimal di daerah itu nanti bisa membuka. Jadi memang daerah yang mempunyai akun terbawah daerah, cabang tidak punya. Jadi daerah itu nanti mempunyai. Kemudian tadi sudah sampaikan dari Pak Sabrot bahwa PLN Gading itu menjadi salah satu inisiator kebangkitan ekonomi di tingkat ranting. Jadi memang betul kemarin kita menjadi ranting terbaik itu karena itu. Yang pertama karena pembinaan jamaah, dan yang kedua itu yang paling inti adalah menjadi inisiator kebangkitan ekonomi di tingkat ranting. Untuk itu sedikit sebelum ke sana ini kami akan menampilkan profil dari pimpinan ranting Muhammadiyah Gading dan nanti untuk prestasinya. Muhammadiyah Ranting Gading terletak di Desa Blangwetan. Awal mulanya hanya pengajian dari rumah ke rumah pada tahun 1932. Atas jasa Mbah Bagir dan tokoh-tokoh Muhammadiyah lain, terbentuklah amal usaha Muhammadiyah untuk kepentingan masyarakat sekitar. Di antaranya Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gading 1, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gading 2. Kami telah merangkum untuk Anda 5 hal yang perlu diketahui tentang Muhammadiyah Ranting Gading. Pertama, gedung dakwah Muhammadiyah. Gedung dakwah Muhammadiyah Ranting Gading berdiri di atas tanah lengkap seluas 400 meter persegi. Awal pembangunannya di tahun 2010 yang bertepatan dengan muktamar 1 abad Muhammadiyah. Saat ini gedung dakwah digunakan untuk ruang kantor Muhammadiyah Ranting Gading dan orto. Juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti musrah, rapat rutin pengurus, rakerpin, pengajian-pengajian, dan perlombaan. Kedua, organisasi otonom Muhammadiyah Ranting Gading. Muhammadiyah Ranting Gading memiliki organisasi otonom atau ortom yang bisa dibilang lengkap untuk ukuran ranting Muhammadiyah. Di antaranya ortom Aisyah. Aisyah Ranting Gading memiliki amal usaha dan kegiatan seperti Bustanul Atfal Aisyah
yang tersebar di 5 lokasi untuk mengakomodasi pendidikan anak-anak masyarakat sekitar, pengajian triwulan yang bertempat di kelompok buku secara bergantian, posyandu lansia untuk anggota Aisyah dan masyarakat yang berusia lanjut, catering rohmah yang melayani pemesanan makanan untuk kegiatan persyarikatan dan umum, UEK, Bina Usaha Ekonomi Keluarga, Orto Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah Ranti Gading mempunyai aktivitas seperti kajian Darul Arkom, kajian rutin mingguan, pengelolaan kulit hewan kurban, bakti sosial Anjing Sana Idul Adha di desa yang minim kesadaran akan berkurban, dan kaderisasi yang dikemas menarik untuk kaula muda. Pemuda Muhammadiyah Ranti Gading juga memiliki Komando Kesiapsiagaan Muhammadiyah (Kokam) yang berperan aktif di berbagai kegiatan, pengamanan kegiatan Muhammadiyah Gading dan Orto, mengikuti upacara dan apel Kokam dan tanda bencana. Orto Nasyatul Aisyah (NA). NA Ranti Gading memiliki kegiatan seperti kajian misa rutin, pembinaan NA di ranting lain, ikut serta dalam kegiatan AMM dan usaha pengemasan snack Cana. Orto Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). IPM Ranti Gading berawal dari perkumpulan remaja masjid dan pengasuh PPA yang aktif di Gading. Memiliki kegiatan seperti kajian rutin, pelatihan upgrading, lomba ajar kreasi dan seni anak Islam se-Kabupaten Klaten, syiar takbir keliling Idul Adha PPA Sebelang Wetan, dan ikut serta dalam kegiatan AMM. Ketiga, amal usaha Muhammadiyah Gading. Amal usaha Muhammadiyah Gading di bidang pendidikan. Madrasah Diniyah. Madrasah yang pertama kali didirikan pada tahun 1951. Anak-anak di Madrasah Diniyah mempelajari ilmu agama, di antaranya ilmu, fikih, tauhid, nahwu, syarah, mafhudat, dan syariat tafsir. MI Muhammadiyah Gading 1 dengan 648 murid dan 41 karyawan. Di bulan Oktober 2019 kemarin, MI Muhammadiyah meraih juara 1 lomba film Indie Olimpiade Nasional di Unimus Semarang. MI Muhammadiyah Gading 2 dengan 194 murid dan 12 karyawan yang terletak di Duku Gading Sawahan. Amal usaha Muhammadiyah Gading di bidang sosial. Pelayanan pengobatan gratis dari masjid ke masjid, santunan sosial untuk anak-anak yatim dan duafa. Amal usaha Muhammadiyah Gading di bidang ekonomi. Parkiran motor terletak di depan rumah sakit Kabupaten di atas tanah wakaf seluas 3.086 meter persegi dengan 15 karyawan dan menyiapkan sistem IT. Warung modern Surya Gading. SGN yang melayani kebutuhan masyarakat dengan slogan "Kapan lagi? Saatnya belanja di warung sendiri." Menerapkan 3 konsep, yaitu warung, rumah makan kita, dan e-warung. SGN menjadi rujukan ranting dan cabang baik di Klaten maupun di luar Klaten yang ingin mendirikan warung modern seperti Surya Gading. Baitul Tampil Muhammadiyah Surya Gading. Layanan keuangan milik Muhammadiyah Gading yang mulai beroperasi tanggal 1 Agustus 2019. BTM Surya Gading mempunyai produk unggulan yaitu muamalah Fardul Hasan. BTM ini juga menjadi sentra keuangan persyarikatan Muhammadiyah Gading, Ortom, dan Aumnya. Keempat, ragam kegiatan. Kegiatan keagamaan meliputi kajian kitab, pengajian foto, pembekalan dai, kajian Ramadan, pelatihan penyembelihan halal, dan sebagainya. Kegiatan pendidikan, di antaranya Darul Arkom, AMM, dan AUM, pendampingan guru dan pembinaan AUM. Kegiatan kesehatan meliputi pengobatan gratis. Kegiatan ekonomi, yaitu penyaluran BPNT difasilitasi dari warung SGN dan masih banyak lagi. Kelima, masjid. Masjid yang berada di Muhammadiyah Ranti Gading sebanyak 18 masjid dan 8 musola, tersebar di 18 suku desa Belangwetan. Salah satunya adalah Masjid Al-Huda, Kerun Belangwetan. Selain digunakan untuk sholat wajib lima waktu, Masjid Al-Huda juga digunakan untuk taman pendidikan Al-Quran bagi anak-anak sekitar. Mereka mengaji setiap sore hari dan juga ada kajian setelah maghrib dan isya untuk masyarakat umum. Dengan dai dan tema kajian telah dijadwalkan oleh Takmir Masjid Al-Huda. Demikian rekomendasi kami tentang Muhammadiyah Ranti Gading. Ranting adalah ujung tombak gerakan Muhammadiyah. Berjuang di ranting Muhammadiyah itu istimewa.
kemudian ini dari LPCLPP yang kemarin. Yang berbahagia, yang satu nominasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu juara pertama cabang ranting World dan Expo keempat tahun 2022. Siapakah dia? Juara cabang ranting Expo keempat tahun 2022 pada kesempatan ini diraih oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Gading Klaten, Jawa Tengah. Selamat untuk merek tadi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kenapa pimpinan ranting Muhammadiyah Gading Klaten, Jawa Tengah terpilih menjadi juara satu cabang ranting World dan Expo keempat tahun 2020. Yang pertama, ranting Gading telah terbukti membina 18 kelompok pengajian yang tersebar di Desa Gading, Klaten, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, pimpinan ranting Muhammadiyah Gading memiliki amal usaha toko Muhammadiyah yang kalau tidak salah namanya adalah SDM Sinar Gading Muhammadiyah yang telah menginspirasi cabang dan ranting di wilayah Klaten dan Jawa Tengah untuk meniru apa yang telah dilakukan oleh Sinar Gading ini dan menjadi inisiator kemajuan perbangkitan ekonomi tingkat ranting dan cabang yang ada di Jawa Tengah. Demikianlah outstanding atau unggulan dari Sinar Gading sehingga ditetapkan oleh juri sebagai juara pertama cabang ranting World dan Expo keempat tahun 2022. Selamat sekali lagi untuk Sinar Gading. Oke, Bapak Ibu semuanya, itu sedikit dokumentasi dari pimpinan ranting Muhammadiyah Gading. Jadi kami memang kemarin diamanati menjadi PRM unggul. Ini memang betul-betul beban karena di situ Gading dinilai ada dua keistimewaan yang melebihi ranting yang lain. Yang pertama adalah pembinaan jamaah, kemudian yang kedua adalah menjadi inisiator kebangkitan ekonomi di tingkat ranting. Nah, dari sekian banyak problem entah itu di ranting Gading maupun di ranting-ranting yang lainnya mungkin hampir sama. Problem yang sering bermunculan di ranting itu kami rangkum menjadi 4. Yang pertama adalah banyaknya organisasi Islam yang kreatif dan efektif sehingga Muhammadiyah koyo tertinggal dan digerogoti. Ini banyak kejadian, rata-rata memang seperti itu. Jadi kalau hal yang baru kadang-kadang terutama angkatan muda itu koyo pengen coba seperti itu. Kemudian adalah problem yang kedua, organisasi dan program. Organisasi kurang tertata, kemudian program tidak jalan. Kemudian problem yang ketiga di ranting itu SDM dan kader. SDM-nya istilahnya lemah lah gitu atau kurang. Kemudian untuk kadernya tidak seimbang. Jadi kadernya tidak seimbang, akhirnya nanti akan kebingungan nanti siapa sing arep ganti. Yang keempat adalah aset dan dana. Aset dan dana rata-rata di ranting itu minim. Nah, ini ada 4 problem yang kemarin kami sempat survei di ranting se-Kabupaten Klaten Bapak. Jadi ranting di Klaten itu ada 385 ranting, terbanyak 385 ranting. Kalau PCM-nya cuma ada 26. PCM 26.
PCN. Tapi kalau rantingnya ada 385. Nah, kami kemarin sempat dari ranting ke ranting itu akhirnya bisa kami simpulkan ada 4 kendala di ranting maupun cabang. Yang kendala keempat itu dari itu, kemudian nanti solusinya bagaimana. Nah, ini semoga di PCM Karangpilang ini tidak ada, semoga. Jadi kalau tidak ada tinggal dikuatkan lagi. Kemudian untuk solusinya itu monggo nanti dikondisikan di tempat panjenengan semuanya. Yang pertama ini yang kunci adalah harus membuat peta dakwah. Monggo nanti peta dakwahnya mau berdasarkan wilayah ataupun berdasarkan komunitas ataupun apa, terserah. Yang penting PCM ranting itu punya data sing arep kita dakwahi. Yang datanya kan dulu dakwah kan ya nanti repot, sasarannya tidak jelas. Tapi kalau kita sudah punya peta dakwahnya, insya Allah nanti akan jelas. Itu yang pertama. Kemudian adalah yang kedua, masalah organisasi. Monggo nanti organisasi dikembalikan sesuai dengan ADART, nanti menyesuaikan cabang ranting, termasuk programnya sudah ucap itu kan biasanya turunan. Kita menurunkan program dari pusat diturunkan ke wilayah diturunkan ke daerah diturunkan ke cabang nanti diturunkan ke ranting. Nah, ini program-program yang diturunkan ini monggo disesuaikan dengan kondisinya. Ini harus disesuaikan. Kemudian adalah pemberdayaan SDM, baik dari Al-Islam Muhammadiyahan, kepemimpinan, jaringan maupun revolusi konflik antar personil. Kemudian untuk yang ketiga adalah pemberdayaan kegiatan gerakan jamaah dakwah jamaah GDDJ, kemudian dari besar umat Islam, ekonomi sosial keumatan dan sebagainya. Kemudian untuk pengkaderisasi itu kita harus senantiasa bekerja sama dengan AMM. Jadi kalau ada kita kegiatan itu AMM harus dilibatkan, biar tahu nanti ini dikader secara langsung dari kegiatan itu. Kemudian yang keempat adalah pemberdayaan AUM. AUM ini menjadi kunci gerakan Muhammadiyah, sehingga nanti kalau AUM-nya unggul, otomatis AUM ini menjadi sumber dana pendapatan ranting maupun cabang, sehingga akan mengurangi tombak tadi. Belum menjadi ujung tombak saja, tapi tidak menjadi ujung tombak. Ini kalau nanti dari AUM-nya bisa memberikan sumber dana. Nah, untuk itu ini sedikit yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan nanti, yaitu ranting gading, kemudian gading, kemudian monggo nanti kita sharing. Sebelum sharing, karena gading itu ada 2 utama. Yang pertama adalah pembinaan jamaah, yang kedua adalah kebangkitan ekonomi. Nanti dari Pak Ansori akan menyampaikan tentang bagaimana cara membangkitkan ekonomi di ranting. Kalau di sini contohnya adalah Tokomu. Tokomu menjadi contoh untuk bisa di copy paste ke masing-masing ranting. Sebetulnya ada 3 yang paling utama untuk menjadi sumber dana. Parkiran ini kalau di copy paste itu susah. Parkiran di depannya RSC itu copy paste agak susah. Kemudian yang paling mudah adalah Tokomu sama BTM sebetulnya. Ini sebetulnya paling mudah untuk di copy paste, kemudian disesuaikan dengan kondisi ranting dan cabang masing-masing. Dan harapan nanti kunci utamanya adalah modalnya. Jadi secara modal itu nanti harus menjadi milik perserikatan. Jangan sampai mutlak menjadi milik anggota. Itu nanti akan beda cerita. Kalau itu milik anggota,
bukan milik ranting itu nanti ranting tidak dapat apa-apa dari finansialnya, dari segi laba. Misalnya tokomu ini kalau sahamnya semuanya milik anggota, terus nanti yang masuk ke ranting berapa? Kan tidak ada. Tapi kalau kita sepakati ranting harus punya modal katakanlah digading itu 60%. Jadi nanti setiap keuntungan 60% keuntungan masih masuk ke ranting. Yang 40 baru nanti dibagikan ke yaitu anggota. Nah ini model koperasi, semi koperasi seperti itu. Jadi harapan kami nanti semua amal usaha itu yang di bidang ekonomi itu harus menjadi milik perserikatan. Minimal apa? 50+1 modalnya dari perserikatan. Nanti kalau modalnya dari anggota tidak dari perserikatan ya beda. Nanti perserikatan tidak punya income pendapatan. Itu yang dapat kami sampaikan sedikit selaya panjang. Monggo nanti bisa kita sharing bareng. Tapi sebelum sharing bareng, ini dari beliau Pak Ansori selaku Ketua 4 yang membidangi ekonomi akan sedikit memberikan gambaran tentang tokomu yang ada di Perek Gading. Karena tokomu ini akan sangat berbeda dengan tokomu yang ada di cabang maupun ranting yang lain. Karena kami dulu pernah sampai ke Makassar untuk sosialisasi masalah tokomu. Untuk itu waktu sepenuhnya akan pada beliau Bapak Ansori monggo.